Wih, hancur weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Hawa Malam bersama saya Taufik Iba dan narasumber kita Fajar. Tema kali ini kita akan membahas gempa Cianjur. Dan Fajar ini rumahnya adalah terkena gempa ya. Dan tidak bisa dipergunakan lagi karena memang berbahaya ya untuk ditinggali lagi ya. Untuk informasi lebih lanjut bagaimana ceritanya kita akan tanyakan langsung kepada Fajar yang memang asli Cianjur ya. Cianjur. Apa nama desanya? Nama desanya Panyawian Jati, Desa Ciherang. Desa Ciherang. Nah, jadi yang kita tahu selama ini kita tahu pusatnya itu di Cugenang ya. Cugenang. Tapi imbas dari gempa ini kan banyak, bukan cuma Cugenang ya. Memang titiknya sekitar Cugenang gitu. Sampai keluar kota ya. Iya, kita pun merasakan di Jakarta gitu. Tapi wilayah di sekitar juga banyak kerusakan, termasuk wilayah Sukabumi juga ada yang rusak rumahnya gitu. Nah, jadi untuk kali ini kita akan tanyakan gimana kronologi apa sebelum terjadinya gempa. Mungkin Kang Fajar ini atau yang Asep ya, disebut Asep, mendapatkan informasi dari orang-orang di sekitar sana gitu. Boleh kita? Boleh. Semua rumah pada hancur, maksudnya udah nggak bisa dipakai lagi lah. Dan sekarang keadaan saudara dan keluarga, tetangga semua pada ngumpul di tempat pengungsian sampai sekarang. Pengungsian juga di luar ya? Di luar. Yang saya tahu gitu. Iya, di luar. Di luar ya. Iya. Karena memang setelah kejadian yang terbesar itu termasuk besar ya, saya. Termasuk besar. Itu kan sebelum dan sesudahnya masih ada gempa-gempa juga gitu. Makanya untuk menghindari bahaya lebih baik tidurnya di lapang gitu ya. Di lapang ya. Iya. Nah, pada waktu itu juga saya kan langsung telepon Kang Asep ya, Ini gimana di sana gitu, gini rumah, karena saya tahu pernah ke sana gitu. Pas saya dengar kejadian itu, saya bilang nantilah berapa hari atau gimana saya usahain bisa ke sana gitu kan. Nah, kebetulan ada rezeki kita bisa kunjung ke sana. Kita tahu apa yang efek dari gempa itu, termaksud ya nantilah kita kasih lihat ya gambar-gambar rumah, sampai ada ibu-ibu yang lagi mandi, rumahnya di sebelah jatuhnya di rumah orang lain gitu. Iya kan? Iya, betul. Nanti kita kasih gambaran lah itu. Apa yang efek dari gempa itu, rumah seberapa rusaknya itu ya. Yang jelas sih yang saya tahu udah nggak bisa dipakai itu. Sudah nggak bisa dipakai. Iya, karena saya lihat kan besi-besi tiang itu aja udah keluar. Iya, udah pada keluar. Pada bengkok semua. Iya. Nah, sekarang untuk korban di sana ada berapa? Alhamdulillah kalau di tempat peninggalan ibu saya, alhamdulillah semua selamat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, cuman di pihak dari ponakan ibu saya ada yang meninggal 2 orang. Alhamdulillah. Ya. Itu di daerah mana? Daerah Cianjur. Kota Cianjur ya. Kota Cianjur. Iya. Ya, termaksud ada informasi sahabat saya juga yang tinggal di sana, anaknya juga tertimpa dan meninggal. Itu di daerah Kota Cianjur juga. Yang diharapkan saat ini gimana? Yang saya harapkan mudah-mudahan di balik gempa ini ada hikmahnya. Pasti. Ya kan. Terus lebih pada sehat juga lah keluarga semua. Intinya itu ya. Iya, pada sehat. Iya, saya pun. Pada tidur di tidur begitu kan. Tahu sendiri, Kang Geba juga lihat sendiri kan. Apalagi kalau udah hujan. Ngumpul, kedinginan. Pasti. Yang saya kasihan itu anak kecil juga. Pasti. Dan yang saya harapkan itu keperluan sehari-hari seperti obat-obatan, seperti minyak kayu putih buat anak-anak,
seperti makanan ringan. Iya. Gitu. Karena kan ini kan panjang lah gitu. Iya. Nggak sebulan 2 bulan. Soalnya kan setiap rumah semua pada hancur kan. Jadi nggak bisa diisi. Ya, jadi diisi. Kalau gempanya selesai pun, ya kan. Ini yang jadi lanjutannya kan bagaimana dengan rumahnya itu ya. Iya kan? Iya. Itu udah pasti dipikirin gitu. Iya. Oke dah, gempanya kelar udah ya, Iya. gitu ya. Terus korban-korban juga udah pada sembuh gitu. Iya. Tapi proses ini kan pembangunan rumah ini ya bukan 1-2 rumah itu kan. Iya. Termaksud Kang Asep juga. Iya. Rumahnya kan perlu perbaikan. Gitu. Dan saya lihat sih itu bukan cuma perbaikan kayaknya. Itu karena udah perubahan yang itu udah pada keluar semua. Saya juga sempat bertanya sama Paman. Kebetulan kan Paman dia sebagai arsitektur kan, tukang bangunan lah gitu kan. Iya. Yang dia paham. Dia paham kan. Pasti semua ada hikmahnya Ada hikmahnya. Benar dan rezeki ya. Ya maaf, bukan bicara agama gitu. Ya. Allah itu nggak zolim sama manusia. Ya. Gitu. Cuman kadang manusia kurang mengoreksi. Betul. Pasti ada sebab, ada musabab gitu. Iya. Ya baik-baik dengan isu-isu yang kurang baik untuk saat ini ya jangan dulu lah gitu. Jangan dulu. Yang paling kan, intinya sekarang ini bukan kita bercerita atau segala macam. Kita bantu dulu gitu. Betul. Kita bantu dulu gitu. Ya kalau bukan kita sesama iyalah umat ya kan. Iya. Siapa lagi ya kan. Kalau di Jakarta kan imbas dari banjir aja kita udah merasakan hal-hal yang banjir yang kita di depan tidur atau gimana di jalanan gitu. Banjir gitu. Tapi rumah kita kan nggak rusak. Kalau gempa ini kan bukan cuma ada korban sampai bangunan juga udah nggak bisa ditinggalin, udah nggak jadi bisa tempat tinggal. Prosesnya sangat lama itu. Iya panjang itu pasti. Nah di sini ya boleh lah buat yang nonton gitu. Kalau memang mau mendonasikan rezekinya atau pakaiannya yang masih layak pakai, bisalah ke rumah saya gitu. Dan mungkin kalau untuk rekening nanti saya kasih di nomor rekening. Insya Allah amanah. Insya Allah kita sampaikan langsung kepada saya sih nggak terfokus kayak kemarin ke daerah Cugenang, karena saya pikir gini, efek gempa ini banyak tempat-tempat lain yang terkena imbasnya juga, yang mungkin orang tujuannya semua ke Cugenang gitu. Padahal ada wilayah lain yang nggak bisa tuh. Iya. Makanya saya mah nyarinya pasti yang wilayah itu. Banyak beberapa kampung juga yang misalnya yang belum kena sembako. Iya, termasuk saya juga kan kemarin juga ngelihat kan kayak gitu kan. Ya kita cuma bisa semampu kita ya gitu ya. Ada misalkan maaf ya, ada dari kota apa dari mana gitu, datang ke sana akhirnya dicegat duluan sama yang di depan. Ya itu udah biasa dah pasti. Iya. Udah biasa. Begitu juga kita kalau banjir di sini kan begitu. Iya. Ya kan di depan udah banyak orang, bantuan datang dari depan set. Iya. Di depan udah habis. Iya, di depan udah habis doh. Ini. Iya. Ke belakang nggak tahu apa-apa, ada bantuan apa nggak tahu gitu. Nah, kita memang untuk hal kayak gitu perlu teknik ya, seperti kemarin yang kita jalanin ya, teknik ya. Harus tahu tekniknya gitu. Kedua, bila mau ada niatan untuk langsung ke sana, baiknya mungkin ada orang yang dituju di sana atau orang yang bisa dikomunikasikan di sana ya. Ya kalau masalah cegat-mencegat sih saya bilang wajar. Karena mereka butuh, yang lain butuh gitu. Yang di depan juga pasti butuh gitu. Nah kita tinggal gunakan teknik-teknik kita tuh, bagaimana buat sampai ke tujuan kita, buat sampai ke ini. Ya harus komunikasi dengan orang yang ada di sana gitu. Kebetulan juga Kang Asep waktu itu di sana, kita komunikasi di sana. Gimana nih baiknya gitu. Akhirnya kita bisa tembus, bisa masuk ya ke dalam ya. Soalnya kalau kita nggak berkomunikasi dulu,
takutnya ya bukannya kita pikirannya jelek-jelek ya. Iya. Yang namanya orang kan nggak tahu ya kan ini kan musibah rame-rame bahkan gitu. Nah, kadang kan misalkan nih contoh, satu kampung itu ada 2 posko atau 3 posko. Nah yang satu posko 2 posko menerima itu yang pertama mereka kan paling yang depan tuh ya, yang paling depan. Yang 3 posko itu yang nomor 3 kan yang paling belakang, jadi dia nggak tahu gitu ada pemberian sembako apa enggak ya kan. Akhirnya ngalir alhamdulillah gitu. Yeah. Cuman ya nggak seperti yang diharapkan gitu. Iya. Karena kan gini, kalau donasi itu ya, mereka nggak tahu di sana ada berapa rumah, ada berapa orang gitu. Mereka bawa sesuai dengan kemampuan mereka. Kadang yang mereka bawa tidak sesuai dengan jumlah yang ada di sana gitu. Nah itu kan bisa jadi sensi buat yang lain, bisa jadi kecemburuan buat yang lain gitu ya kan. Ini juga butuh orang-orang yang di sana yang bisa membagikan sembako ini, donasi ini dengan bijak lah gitu. Harus adil gitu. Karena kan kena musibah semuanya. Iya, misalkan kita bawa mie 50 biji, di sono korban ada 70 gitu. 70. Nah kan berarti kan 20 nggak kebagian nih. Iya, gimana caranya gitu? Mau nggak mau harus dimasak itu 1 dus. Nah bisa jadi kayak gitu. Satu orang 1 mangkok, 1 mangkok kebagian semua. Mereka ngerti lah pasti dengan sendirinya gitu. Dibagi seorang 2 orang nggak bakal cukup. Ya mudah-mudahan lah semua ini bisa teratasi ya. Amin. Yang di sana juga sehat gitu. Kita berharap ya bukan masalah berharap ya. Memang bantuan itu diperlukan ya. Bantuan itu diperlukan. Baik obat-obatan, baik makanan, sampai popok pun ya anak kecil ya itu diperlukan gitu. Minyak buat masak. Kita pun kemarin beras ya. Iya. Malam-malam kita makanin sampo. Wah, nikmat banget udara dingin gitu. Tapi kan kita bisa menikmati, orang yang di itu belum tentu bisa menikmati. Banyak pikirannya yang di sana gitu. Mikirin rumah, mikirin saudara, mikirin segala macam gitu. Ya, mudah-mudahan aja lah. Mudah-mudahan ada donatur yang amin. Iya. Karena memang imbasnya besar banget. Nah kalau dari kejadian ini diperkirakan tuh wilayah situ ada berapa rumah yang imbasnya, yang misalkan yang hancurnya parah lah. Yang di kampung saya? Iya. Itu sebenarnya banyak. Saya banyak itu. Banyak ya? Banyak. Ya masalahnya yang kita lihat tuh rumah yang belakangnya udah longsor ke belakang gitu kan. Sampai rumah tetangga saya aja yang di depan rumah itu sampai ke bawah kuburan kan. Iya. Jadi posisi rumah di bawahnya kuburan, itu ambruk ke kuburan. Ada fotonya ya? Iya, itu ada kuburan keluarga juga sana, ada kuburan kakek saya, nenek saya, semua di situ. Jadi bukannya gini ya, rata-rata mungkin yang di depan jalan tuh kita ngelihat hancur ya, pagar, genteng, iya kan. Nah yang longsor itu kan wilayah puncak itu di belakang gini kan rata-rata tebing ya. Tebing. Ya kayak keliling gitu ya. Iya, tebing. Sampai Cugenang gitu kayak tebing gitu ya. Nah yang rusak-rusak parah ini yang deketin sama tebing-tebing ini kan. Termaksud di wilayah rumah Asep itu kan. Yang di belakangnya pada longsor, rumahnya pada rubuh gitu. Termaksud yang apa tuh yang tanah longsor tuh sebelum Tapal Kuda ya? Cugenang. Yang dari itu dia yang dari tebing itu langsung nyelosor ke bawah itu. Iya. Nah kalau wilayah teman saya tuh namanya apa ya, Cianjur ya, itu juga parah juga ya. Kalau daerah Cugenang, kalau saya mau ke Sukabumi tuh lewat ya Cugenang itu kan setelah Tapal Kuda ada belokan ke kanan tuh. Kanan. Nah, iya kan? Yang ke atas gitu. Nah, saya sering lewat situ. Nanti tembus kebun teh. Ya kebun teh. Iya, emang. Kebun teh keluar tuh udah
Jebrong ya? Jebrong. GSI. Cirumput. Iya, GSI itu yang pabrik ya. Ya, Sukaraja. Nah itu ke kanan ke arah Sukaraja. Jadi istilahnya kita nggak masuk kota Cianjur kalau mau ke Sukabumi gitu. Nggak masuk kota Cianjur, nggak, kita langsung motong jalan lewat Cugenang. Sering pagi siang malam lewat situ. Dari Sukabumi lu itu Jampang. Iya, karena itu memang apa ya, alternatif ya, jalur alternatif. Ya. Dan memang jalur itu pada zaman dulunya rawan. Emang rawan. Gelap banget itu. Iya. Kalau nggak ada lampu. Iya, saya pernah sampai jam banyak pohon bambu. Jam 5:30 di ujung keluar mau arah Sukabumi. Di pangkalan ojek ada tukang gorengan, saya berhenti di situ. Ditanyain sama tukang ojek di situ, lewat mana? Lewat sini dalam. Dari mana? Dari Puncak mau Sukabumi. Berani kata dia. Saya aja orang sini nggak berani katanya lewat situ. Alhamdulillah, berterima kasih juga nih kepada Bang Geba nih sama saudara-saudara juga nih. Ya kita cuma ngirimin sedikit rezeki lah buat keluarga saya, buat saudara-saudara saya, tetangga saya juga. Alhamdulillah bermanfaat, terpakai semua. Alhamdulillah, amin. Semoga yang intinya bermanfaat itu aja ya. Iya. Kalau masalah membantu, ya kita manusiawi lah, punya hati gitu ya. Iya. Cuman kita menjalankan sesuai dengan kemampuan kita aja gitu, seadanya gitu ya. Sebenarnya sih jujur, waktu kemarin ke sana sempat bilang sama istrinya, istri Mas Fajar, malu sebenarnya kemari gitu. Kita nggak bisa ngasih lebih. Apa yang kita bawa, saya pikir cukup gitu. Pas sampai tujuan di sana, yang kita bawa ini kurang gitu. Iya. Kurang gitu. Iya. Kita ngelihatnya tuh, ya ampun nih orang pada tidur di luar. Kayak misal kita punya uang, kita beliin selimut yang banyak. Ya, itu keluarga saya semua. Itu iya. Ada paman saya, bibi saya, ponakan semua, sepupu di situ semua. Seberapa mampu sih saya beli mie gitu kan? Seberapa mampu kita bisa belikan pasti dioplos. Pengennya bisa kasih yang banyak gitu, biar mereka semua kecukupan gitu. Dari niatnya gue alhamdulillah itu udah ibadah. Iyalah. Ya. Saya sempat bilang gitu. Ini gue pikir apa yang gue bawa nih cukup gitu. Pas sampai sono kita lihat kurang banyak gitu. Masih kurang banyak. Kayak baju-baju dingin ini ya, baju-baju dingin. Bolehlah yang punya baju-baju dingin kalau mau nanti dikasih alamat, kalau mau kirim ke alamat saya. Insya Allah bila sudah cukup kita akan bawa langsung ke sana. Kalau memang ya sistemnya apa ya, percaya aja lah gitu. Insya Allah percaya aja, kita akan sampaikan amanat ini dengan benar. Karena di saat orang kesusahan ini, di saat orang butuh bantuan, alhamdulillah kan kemarin juga kiriman dari Jakarta kan, seperti pakaian-pakaian, jaket, celana. Bang Geba tahu sendiri kan waktu dipakai langsung sama abang saya pakai sholat. Iya. Kan? Karena saya tahu situasinya lagi musim hujan. Iya, sampai dipakai sholat, ya kan, jaket, celana panjang, putih. Alhamdulillah semua. Ya boleh yang mau donasi, ada baju-baju dinginnya, jaketnya. Nanti saya kasih alamat saya. Kalau mau kirim, kalau mau datang langsung apa? Nanti misalkan perwakilan perlu, kita perwakilan datang, kita mau kirim nih ke sana gitu, ikut sama kita nggak apa-apa gitu. Biar kita bisa ngelihat bagaimana saudara-saudara kita di sana tidur di luar udah pasti dingin. Puncak nggak hujan aja udah dingin ya, Cianjur nggak hujan aja udah dingin gitu. Gimana situasi sekarang yang udah mau masuk musim penghujan gitu. Dingin udah pasti, tahu sendiri, lapar udah pasti tuh. Lapar udah pasti gitu. Mudah-mudahan lah ya, kita berusaha untuk bantu. Baik yang di dekat rumah Kang Asep atau yang mana, kalau memang lebih kita bagi-bagi daerah-daerah yang memang kadang kelewat gitu. Iya, kita informasi cari dari mana selanya, kita bagi-bagi mereka gitu. Kalau memang ada rezeki lebih, bolehlah ini saatnya kita ini. Berbagi itu nggak usah pilih-pilih. Iya, nggak usah pilih-pilih. Yang jelas, alhamdulillah kita bukan bagian dari bencana itu ya, bukan bagian dari korban itu gitu. Kita masih dikasih sehat, pada selamat gitu.
Oke, untuk salam-salam boleh buat yang di Cianjur. Untuk keluarga saya yang ada di Cianjur, kasih semangat, khususnya untuk Kampung Panyawian Jati, Desa Cierang, keluarga saya, saudara-saudara saya semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sabar, yang namanya trauma lah pastilah ya. Pasti. Yang namanya trauma pasti. Intinya kita sabar, semakin bertambah lagi iman kita. Mungkin ini Allah sangat sayang kepada kita ya, biar semakin ingat terus, ya kan? Karena walau alam kita kematian juga kita nggak tahu secara apa, ya kan? Ya. Entah dari gempa, entah dari penyakit, entah dari jalan apa dari mana, ya kan? Intinya kita sabar, terima dengan ikhlas. Insya Allah di balik ini pasti ada hikmahnya. Dalam pepatah pasti ada indah waktunya, ya kan? Iya. Dan moga-moga kedepannya yang di sana ya, biar sehat, dikasih kemudahan, rumah-rumah yang hancur ada rezekinya cepet bangun lagi. Amin. Terus yang sakit-sakit cepet sembuh. Amin. Bisa kembali bertani segala macam, bisa beraktivitas lagi yang kerja gitu. Dikasih lebih cepat lah, nggak usah pakai berlarut-larut gitu. Karena memang kalau saya lihat tuh ini panjang banget gitu. Mudah-mudahan Allah punya kuasa kok. Iya. Oke, sampai di sini ya. Atau ada pesan lain? Bila mana ada yang mau nyumbang atau donasi, saya ucapkan sebelumnya terima kasih banyak. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang berlimpah dan amin. Umur yang panjang. Amin. Oke, untuk Hawa Malam ini kita fokus di gempa Cianjur. Mudah-mudahan apa yang niat kita ya untuk membantu sekecil apapun niat kita, semoga semua dikasih rezeki, semua dikasih kemudahan, semua dikasih kesehatan ya, paling penting kesehatan. Yang terpenting kita pikirkan saudara-saudara kita yang sedang merasakan kalau bilang penderitaan gak enak juga kita gitu ya, musibah lah gitu, biar cepat kelar aja. Oke, kita akhiri hari ini, malam ini untuk Hawa Malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.